Sektor UMKM adalah salah satu sektor yang tidak terpengaruh oleh krisis sama sekali. Pagi Sobat UMKM, ketemu lagi dengan saya, Syuf. Saat ini saya sedang berada di salah satu pabrik kerupuk tradisional yang ada di Kabupaten Lamongan. Pabrik kerupuk ini merupakan salah satu pabrik kerupuk yang memperkerjakan cukup banyak penduduk sekitar. Karyawannya ada sekitar 30-an orang, dan produksi kerupuk yang dari pabrik ini sudah diekspor ke mancanegara. Negara-negara tujuan yang diekspor dari kerupuk ini adalah Korea, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Untuk itu, mari ikuti kegiatan saya untuk keliling-keliling melihat aktivitas yang ada di pabrik ini. Dan yuk, mari ikut saya. Sektor UMKM merupakan salah satu sektor di bidang perekonomian yang sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat, terutama mikroekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir ini saja, sektor UMKM menyumbangkan sektor tenaga kerja jauh lebih besar daripada beberapa perusahaan di beberapa daerah di Indonesia. Nama saya Sumiarsi, biasa dipanggil Bu Iis. Memang sejak kecil dipanggil seperti itu. Itu tahun mulai 2004 itu suami saya keluar dari pabrik TV di Surabaya. Kemudian waktu itu 98 kan krisis moneter itu, dikeluarkan dari pabriknya, disuruh mengundurkan diri dari pabriknya. Kemudian saya bingung usaha apa gitu. Setelah saya bantu-bantu mertua, akhirnya saya disuruh bikin sendiri. Bikin sendiri, awalnya cuma 3 kilo. 3 kilo tiap hari, kadang-kadang nggak bikin, nunggu habis. Setelah itu sampai mengalami proses, ditipu orang, katanya dibiayai itu untuk dibagi hasil. Ternyata saya itu cuma dikaryawankan sama suami itu. Ngenes Mas waktu itu. Tapi ya gimana lagi, sebagai pelajaran ya. Sehingga saya waktu itu akhirnya bangkit untuk bikin kerupuk sendiri di desa. Ya, berada di Kecamatan Turi, Desa Wangurejo itu. Saya mulai bikin kerupuk dibantu tetangga-tetangga yang waktu itu saya gaji sesuai borongan. Jadi sesuai berapa yang dipotong itu saya gaji, kali berapa borongan, seperti itu. Awalnya sampai ternyata kok pasar ini merespon terhadap kerupuk saya itu, responnya baik. Jadi permintaan terus, akhirnya sampai alhamdulillah sampai saat ini itu ke Malaysia itu rutin. Jadi di pasar sana, kemarin saya berkunjung ke sana, ke pasar di Malaysia itu ternyata banyak sekali kerupuk saya di sana, itu bangga sekali gitu. Dan yang lebih membanggakan lagi, ternyata bisa menembus ke Korea. Itu awalnya padahal dari 3 kilo sudah sampai sekian setiap hari, sekarang 1 ton hingga 1,5 ton. Itu alhamdulillah ternyata kerupuk SBY ini diminati oleh konsumen. Itu yang membuat saya semakin semangat berkarya itu, seperti itu. Jadi awalnya saya cuma dibantu, ada 6 tetangga-tetangga sini, ada 6 orang yang bantu saya ngiris itu. Iris dulu itu borongan, akhirnya berjalanlah waktu sedikit demi sedikit itu saya bisa bikin tempat sendiri karena produk saya laris, sehingga saya
sedikit bisa nabung untuk membuat tempat seperti ini. Sukanya itu karena saya bisa memenuhi kebutuhan, terutama yang awalnya itu tujuannya hanya membantu kebutuhan pemasukan untuk keluarga, itu terbantu, terpenuhi kebutuhan, itu senang sekali karena gaji suami dari pabrik itu kan cuma sedikit. Nah, saya dapat pemasukan itu otomatis bisa untuk membeli kebutuhan lain, kebutuhan sekunder bisa terpenuhi, sehingga puas gitu. Yang lebih puas lagi bisa memberi pekerjaan orang lain. Itu yang betul-betul kita itu merasa berarti, hidup lebih berarti karena bisa membantu orang lain seperti itu sukanya. Nah, sobat UMKM, saat ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pegawai di sini. Ibu, namanya siapa, Bu? Bu Sumaia. Bu Sumaia. Bu Sumaia usianya berapa tahun, Bu? 48. 48. Di sini sudah kerja berapa lama, Bu? 5 tahun. 5 tahun. Enak nggak, Bu, kerja di sini? Enak. Enaknya gimana, Bu? Ya, rame, teman-teman banyak. Suka liburan. Oh, gitu. Ya. Puas, Bu, ya kerja di Puas. sini, Bu? Puas ternyata mereka, sobat UMKM. Nah, kalau liburnya itu seminggu berapa kali, Bu? 1 hari. 1 hari. Ya, minggu. Hari Minggu. Ya. Semuanya libur berarti ya? Ya, semua libur. Nggak ada sistem shift-shift gitu. Ya. Setelah melewati proses tadi, kerupuk-kerupuk ini akan dijemur di area ini. Jadi kerupuk ini tidak hanya dijemur sekali, tapi 2 kali. Setelah kerupuk ini dijemur seharian di tempat ini, nantinya akan dibawa ke atas untuk dijemur lagi. Baru nanti setelah kering, baru diolah untuk dibungkus dan dilabeli. Karena saya itu masih menggunakan konvensional, jadi penjemuran itu tergantung apa yang di atas sana. Jadi kalau musim penghujan otomatis produksinya itu menurun, permintaan banyak tapi produksi menurun. Saya sampai ketangis kalau hujan itu. Jadi kalau hujan meskipun karyawan banyak segini, tapi kalau hujan kalah sama hujan, biar itu langsung basah semua. Nangis saya itu, nggak nangis di hadapan orang-orang, nangis di hadapan Tuhan. Ya Allah, seakan-akan itu matahari itu tidak terbit lagi, tapi hal itu dulu, sekarang sudah terbiasa, jadi kita bisa mensiasati. Kalau kelihatan mendung, kita bikinnya sedikit, itu sudah kita siasati. Jadi rutin sudah 16 tahun ini seperti itu. Dulu itu banyak di kampung saya sana, di kampung Sukodadi sana, itu tiap rumah itu bikin kerupuk semuanya, kan gampang karena gampangnya itu prosesnya awalnya kedelai direndam semalam, kemudian direbus. Setelah direbus dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kemudian dijadikan adonan, dicampur sama kanji, sama terigu, sama bumbu-bumbu, sama air, jadikan adonan, dituang ke dalam loyang, kemudian dikukus selama 1,5 jam. Setelah dikukus didinginkan, setelah didinginkan nanti diiris-iris, dipotong. Baik secara manual maupun secara mesin, sekarang sudah ada mesin jadi bisa cepat. Setelah dijemur kemudian di packing. Nah, saya jualnya kan jual mentah, jadi mereka penggoreng-penggoreng itu yang menjual kerupuk matangnya. Saya juga ada matangnya, cuman tertentu, nggak begitu fokus ke penggorengan, saya fokus ke jual mentah atau orang bilang ini krecek.
nomor satu kita harus yakin bahwasanya kita berusaha pasti ada hasilnya, dan Allah tidak akan menyanyiakan orang yang berusaha sekecil apapun, meskipun sekarang belum berhasil, 1, 2, 10 tahun lagi pasti akan ada hasilnya. Nomor satu yakin. Nomor dua bekerja keras. Kalau dulu itu saya sendiri yang muat ke mobil itu saking senangnya, jam setengah 11 malam itu saya muat sendiri. Sampai sales itu begini, kok ikut naikkan sendiri, gak masalah, yang penting pupuk saya laku. Dan saya tiap hari itu kadang sampai 5 kali wirawiri itu sampai 5 kali, ke pasar, ke kebutuhan itu sampai 5 kali. Perjuangan luar biasa, Mas. Setelah itu yang ketiga harus laten, sabar, tangguh, meskipun dicemooh orang karena begini begitu kan, orang iri kan, Mas, ada aja kalau kita berhasil itu, tapi kita tetap pada pendirian kita bahwasanya nantinya kita itu akan memberi manfaat lebih banyak pada orang lain. Pesan saya untuk para pemuda itu jangan terlalu gede gengsinya. Nah, kadang-kadang anak muda sekarang itu kalau berdagang itu gengsi, padahal berdagang apapun itu awal daripada kalau mau sukses ya itu belajarnya mulai dari yang kecil-kecil dulu, berdagang dari yang kecil-kecil dulu, jangan kegedean gengsinya. Nah itu, kemudian lakukan terus-menerus, istiqomah, lakukan terus-menerus, terus inovasi. Inovasi juga penting. Jadi berpikirnya itu jangan kalau Pak Yai bilang itu, terus otaknya itu digunakan otaknya itu. Jadi kalau di sini mentok, nggak ke sini. Di sini mentok, harus punya jalan lain. Nah, harus pakai akal, pakai cara. Bagaimana supaya yang dicita-citakan itu tercapai, dan jangan bermental jadi pegawai gitu aja, jangan bermental seperti itu. Saya pengen usaha ini semakin berkembang luas, berkembang besar, sehingga pasar saya bisa mencapai di Timur Tengah, di Mekah atau di Madinah. Itu orang makan kerupuk itu kan banyak, sana itu banyak dari TKI, pengunjung-pengunjung dari Indonesia yang umroh maupun yang haji itu kalau makan kerupuk itu merupakan suatu rindu terhadap makanan Indonesia. Nah itu saya pengen kerupuk saya sampai sana. Nah kalau sudah kerupuk saya sampai sana, otomatis lebih maju, kesejahteraan karyawan semakin terpenuhi, dan saya bisa memberi banyak manfaat lagi kepada orang sekitar sini maupun orang lain yang lebih membutuhkan. Saya pernah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai pengusaha perempuan berprestasi tingkat 1 Jawa Timur nomor 1, karena saya memberdayakan perempuan yang ada di sekitar desa itu, dan yang bekerja di sini itu ada dari 8 desa. UMKM mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari pemerintah karena sektor ini lebih tahan banting saat menghadapi krisis moneter. Cukup sekian perjalanan dari saya dalam bedah UMKM. Tetap ikuti perjalanan saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.